Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai induksi magnetik. Nah, sebelum membahas tentang induksi magnetik, Ibu akan mengingatkan kembali tentang kemagnetan. Nah, kalau magnet itu kan benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin pernah mengalami ketika kita menggunakan jarum ataupun benda lain yang terbuat dari besi, tiba-tiba bisa menarik benda lain. Tapi tidak semua benda ya bisa tertarik. Kalau digambarkan di sini, magnet ini hanya menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Itu pun tidak semua jenis logam. Kalau ada yang masih ingat, kemagnetan ini sebenarnya materi waktu SMP nih. Jadi ini hanya sedikit pendahuluan untuk mengingatkan kembali ya tentang kemagnetan. Jadi asal usulnya ini kata magnet berasal dari kata magnesia dan sudah ditemukan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bahkan di Cina penggunaannya sudah dari tahun ribuan tahun yang lalu ya. Nah, seperti tadi disebutkan bahwa magnet ini hanya bisa menarik benda-benda tertentu yang bersifat magnet atau disebutnya bahan magnetik atau ferromagnetik. Contohnya adalah besi, baja, nikel, kobalt. Maka ada bahan yang non-magnetik. Bahan non-magnetik ini terdiri dari paramagnetik dan juga diamagnetik. Ini ada contoh-contohnya juga ya. Kemudian, nah, apa sih sebenarnya isinya magnet ini? Nah, menurut Weber melalui hipotesanya, jadi dalam sebuah magnet itu isinya adalah atom-atom magnet elementer. Kalau benda tersebut bersifat magnet, maka magnet elementernya tersusun rapi. Tapi kalau benda tersebut tidak bersifat magnet, maka magnet elementernya itu acak-acakan, digambarkannya dengan anak panah tadi. Jadi baik besi dan baja itu memiliki atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Besi dan baja tidak akan bersifat magnet kalau susunan magnet elementernya tidak teratur. Baru pada saat susunan magnet elementernya teratur, besi dan baja tersebut bersifat magnet. Di mana magnet elementer pada besi ini lebih mudah diarahkan ketimbang magnet elementer pada baja. Itu hipotesanya Weber. Kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi gimana caranya supaya si arah magnet elementernya ini menjadi searah. Ini juga sudah dipelajari. Magnet ini digambarkannya, kalau contoh di sini ini adalah magnet batang, memiliki dua kutub yaitu North and South, kutub utara dan juga kutub selatan. Dengan sifat-sifatnya, kalau kutub-kutubnya sejenis, maka dia akan tolak menolak. Kalau kutub-kutubnya tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Ini ada 3 cara. Yang pertama itu adalah dengan gosokan. Jadi, kalau dengan gosokan itu gambarnya seperti ini. Ketika punya logam, kemudian digosokkan dengan magnet dengan satu arah ya, bukan bolak-balik, maka logam tersebut akan berubah menjadi magnet. Kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan arus listrik. Nah, ini yang akan kita bahas di bab ini adalah tentang bagaimana menghasilkan magnet dengan menggunakan arus listrik. Jadi bukan lagi tentang magnet batang, magnet U. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana menghasilkan medan magnet dari arus listrik. Ini penggambarannya ya. Nah, yang ketiga dengan induksi, penjelasannya ada, bisa dibaca saja ya. Nah, itu tadi pendahuluan tentang kemagnetannya ya.
Nah, magnet ini bisa menimbulkan medan magnet. Jadi yang disebut medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda lain dapat dipengaruhi oleh magnet tersebut dan akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Nah, garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Jadi besarnya medan magnet ini bisa digambarkan dengan garis-garis gaya magnet atau flux magnetik. Dengan sifatnya, sifat-sifat garis gaya magnetik itu yang pertama adalah dia selalu keluarnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Ini ada gambarnya ya. Jadi garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan, jadi nggak mungkin tabrakan. Garis gaya magnet ini selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Kalau garis gayanya rapat, itu menunjukkan medan magnetnya kuat. Begitu juga sebaliknya. Ini sebagai tambahan aja bahwa bumi kita juga memiliki sifat magnet. Dengan kata lain, bumi ini sebenarnya adalah magnet raksasa. Karena inti bumi sendiri kan terbuatnya dari besi sebagian besarnya ya. Ini juga hanya tambahan saja tentang sudut deklinasi dan iklinasi, hubungannya dengan bumi sebagai magnet. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang medan magnet di sekitar arus listrik, atau ini dinamakan dengan induksi magnetik. Jadi judul bab ini, induksi magnetik, itu membahas tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Nah, yang menemukannya adalah Ørsted. Sebenarnya Ørsted juga awalnya tidak sengaja nih menemukan medan magnet di sekitar arus listrik. Pada awalnya dia sedang melakukan percobaan terkait listrik. Jadi dia menggunakan kawat penghantar yang dialiri listrik. Nah, tanpa direncanakan dia meletak ada kompas yang disimpan di bawah kawat penghantar tersebut. Setelah dia perhatikan, ternyata kompas tersebut bergerak ketika arus listrik mengalir di penghantar, di kawat penghantar. Dan ketika arusnya dihentikan, maka kompasnya akan kembali ke tempat semulanya posisinya. Jarum kompasnya ya. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, maka jarum kompas tidak menyimpang. Tapi pada saat kawatnya dialiri arus listrik, maka jarum kompasnya akan menyimpang. Dari situ Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar penghantar atau kawat yang dialiri arus listrik itu terdapat medan magnet. Dan arah medan magnet yang dihasilkan arus tadi itu bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Bagaimana menentukan arahnya? Ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi pada saat anggap tangan kita nih menggenggam si kawat. Nah, arah jempol kita itu menunjukkan arah arus, sementara arah keempat jari kita itu menunjukkan arah medan magnet. Jadi kalau misalnya jempol kita ke arah atas nih, maka itu arah arusnya, maka akibatnya medan magnetnya arahnya adalah keluar dari bidang gambar. Kalau sebaliknya, arah arusnya ke bawah, maka empat jari yang lainnya ini menunjukkan medan magnet, maka medan magnetnya masuk menuju bidang gambar. Nah, bagaimana menentukan besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus berarus? Nah, ini ada rumusannya ya. Untuk kawat lurus yang panjang dialiri arus listrik I, untuk menentukan medan magnet atau induksi magnet di titik P yang berjarak A dari kawat, ini besarnya adalah B sama dengan mu 0I per 2 pi A, di mana mu 0 ini adalah permitivitas ruang hampa. Ini suatu konstanta, besarnya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya adalah arus dan A-nya adalah jarak dari kawat menuju ke titik P.
Kalau kawatnya berupa lingkaran, nah ini untuk menentukan medan magnet atau induksi magnet di pusat lingkaran, rumusnya adalah yang B sama dengan μ0I per 2R, di mana R-nya adalah jari-jari lingkaran. Kalau lilitannya atau kawatnya ini ada beberapa lilitan, nah maka harus dikalikan dengan N, di mana N-nya itu adalah jumlah lilitan. Nah sekarang kalau tadi kawatnya itu tidak lurus, tapi kawatnya itu dibentuk melingkar. Nah itu dinamakan solenoida, kayak seperti ini bentuknya ya. Nah untuk solenoida, ini penggambarannya. Ini untuk menentukan kutub utara magnet yang dihasilkan kumparan solenoida ini. Dengan kaidah tangan kanan juga ya. Nah, untuk menentukan berapa besarnya induksi magnetik di bagian tengah solenoida, rumusnya ada di sini. B sama dengan μ0IN, dengan N-nya adalah N per L. Kalau di ujung kawat, maka B sama dengan μ0IN per 2. Nah, yang berikutnya adalah kalau kawatnya toroida. Jadi toroida ini solenoida yang dilingkarkan. Seperti itu. Nah, sebenarnya pembahasan di bab induksi magnetik itu hanya sampai tadi yang toroida. Jadi di bab ini sebenarnya kita hanya mempelajari berapa besarnya induksi magnet atau medan magnet di sekitar kawat yang dialiri arus listrik. Kawatnya bisa berbentuk kawat lurus berarus, kawat melingkar, solenoida, dan juga toroida. Jadi ada 4 ya, ada 4 rumus. Medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, medan magnet di sekitar kawat lingkaran, medan magnet di sekitar solenoida, medan magnet atau induksi magnet di sekitar toroida. Nah, bisa disimpulkan besarnya induksi magnet atau medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik itu bisa ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kuat arus listriknya. Kalau arusnya semakin besar, maka induksi magnetiknya juga makin besar. Yang berikutnya adalah jumlah lilitan atau kumparan, atau simbolnya N besar. Kalau lilitannya makin besar, maka makin besar juga medan magnetnya. Nah, yang ketiga adalah bahan inti yang dimasukkan pada kumparan. Nah, ini nanti yang berhubungan dengan μ0-nya. Ini hanya beberapa penggunaan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Bel listrik, ini penjelasan untuk yang bel listrik, bisa dibaca saja ya. Relay, ada penjelasannya juga, bisa dibaca saja. Nah, itu sebenarnya pembahasan kita hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup WA atau di WA pribadi Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.